Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Reska Galiputra Latole dengan NPM 91914041222067. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Inggris disebut Information dan Communication Technology atau disebut dengan ICT. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Faktor-faktor penentu keberhasilan TIC: adanya dukungan dari manajemen eksekutif. Tanpa adanya dukungan dari manajemen eksekutif yang memegang keputusan pada perusahaan, tentunya mustahil sistem dapat dijalankan dengan baik. Hal ini selain dari sisi finansial yang diperlukan untuk membangun sistem, dukungan terhadap sistem juga menentukan penerimaan orang-orang dalam organisasi dalam menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, faktor-faktor penentu keberhasilan TIC: penggunaan kebutuhan perusahaan yang jelas. Perusahaan harus dapat mendefinisikan dengan jelas kebutuhan agar pembangunan model, logik, hardware, dan hal-hal yang menjadi penunjang sistem bisa bekerja dengan reliable dan akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan kebutuhan yang jelas, para sistem developer dapat membangun sistem yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, faktor-faktor penentu keberhasilan TIC: perencanaan yang matang. Hal ini tidak hanya menentukan efisiensi dari pembangunan sistem, tetapi juga efisiensi pada tahap penggunaan sistem yang dibangun. Penerapan TIC dalam dunia bisnis. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dan juga dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce, e-dagang, atau perdagangan elektronik. Model data jaringan. Model data jaringan merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root table ketika hendak melakukan share terhadap child table. Selain itu, di sini child table akan memiliki banyak opsi untuk root table. Artinya, ketika ia hendak memperoleh akses menuju child table, maka tidak perlu lagi untuk mengakses root table sebelumnya. Keunggulan dan kelemahan model jaringan. Keunggulan model jaringan: 1. Data yang mudah diakses. 2. Kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks. 3. Bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kelemahan model jaringan: struktur datanya yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. 2. Pengguna harus benar-benar memahami seperti apa struktur datanya. Pengertian data warehouse. Data warehouse adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan dan analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse
yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah yang lebih komprehensif, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik atau logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat pagi.